Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Mampeng Channel yang membahas tentang seputaran perkebunan kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi tip ataupun ilmu ya, mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, itu tentang pemanenan yang dibarengi dengan pemangkasan besar-besaran ya teman. Jadi kesempatan kali ini kita akan memanen kopi sekaligus ini teman-teman melakukan pemangkasan pada cabang ataupun ranting yang sudah tidak produktif ataupun kita kenal sebagai pemangkasan besar-besaran ya teman. Jadi pemangkasan besar-besaran ini bisa dilakukan bebarengan ataupun sambil kita melakukan pemanenan kopi, atau bisa dilakukan setelah panen raya kopi selesai ya teman. Jadi kalau kita lihat ini untuk buah kopi sudah 50% memerah ya teman. Kalau kita lihat ini sudah mulai memerah dan sudah bisa dipanen. Ada yang selektif ataupun yang bisa satu pokok pohon itu bisa dipanen secara panen raya ataupun semuanya. Ini sebagian juga sudah kita ini ya teman, sudah kita panen. Nah, kalau kita lihat kayak gini teman, jadi ini untuk pohon kopi. Kalau kita amati ini kan untuk jenis klon kuning pertama ini pembuahan di B2 ya teman. Kalau kita lihat dari pangkal cabangnya, untuk itu nanti agar kita bisa menjaga kestabilan panen setiap tahunnya, tentunya kita harus memperhatikan yang namanya pemangkasan agar memaksimalkan atau mengoptimalkan nutrisi yang kita berikan kepada pohon kopi untuk bisa tersalurkan dan berfungsi dengan baik. Ini ya teman, pada buah kopi ataupun pertumbuhan percabangan ataupun perantingan teman. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, sudah setia menonton video terbaru dari channel ini. Yang belum subscribe untuk bisa bantu subscribe agar tidak ketinggalan video dari channel ini, dan tentunya membantu berkembangnya channel ini. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya teman-teman agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ya, ini teman-teman, buah kopi sudah merah, banyak sangat bagus. Ini jenis klon kuning, klon lokal, ini jenis robusta teman. Ini sebagian itu untuk Tugusari, ini masih hijau ya teman, jadi dipengaruhi oleh jenis klon juga untuk ini penuaannya. Jadi kalau kita lihat untuk jenis klon Tugusari ini akan lebih lambat dibandingkan dengan klon kuning ya teman. Ini cukup bagus. Nah, kita akan langsung saja teman praktekkan. Kita melakukan pemanen sambil melakukan pemangkasan. Jadi nanti bagaimana cara memangkasnya dan ciri-ciri yang bagaimana yang bisa ataupun harus kita pangkas, kita akan tunjukkan ya teman. Jadi contohnya kayak gini teman. Ketika teman-teman menjumpai ini percabangan ataupun perantingan yang sudah tidak sehat, nah, kalau kita lihat ini untuk lanjutannya ini cuman ada 2 atau 3 ruas, jadi dia tidak produktif teman. Dia sudah, kalau ini contohnya katakanlah ini sudah di B2 ya teman, jadi kurang maksimal. Nah, untuk menjaganya agar buah tetap stabil ya kita harus membuangnya, jadi harus dibuang. Nah, nanti yang kita pelihara itu ada tunas bahan ataupun tunas ataupun ranting produktif B1 ya teman.
Jadi di pembuahan pertama pada tahun ini nanti akan kita maksimalkan untuk pembuahan di tahun berikutnya ketika pohon kopi tersebut minim bahan. Ini ya teman, nah itu bahan sudah kita siapkan, dan itu untuk pembuahan tahun berikutnya. Nah, tentunya yang tadi untuk ranting yang sudah tidak produktif tentunya harus kita buang, langsung saja digunting. Contohnya kayak gini ya teman, jadi ini kita buang. Jadi teman-teman, ini sudah buahnya pun sudah kurang maksimal, kita buang. Ini juga, ini teman-teman, ini sudah tidak ada. Nah, nanti ini kita buang juga kayak gini teman. Nah, nanti akan kita maksimalkan yang ini. Nah, ini ya, sudah tumbuh raja. Ini yang akan kita pelihara yang raja ya teman. Jadi kenapa kita pelihara raja? Karena untuk pembuahannya pun lebih maksimal ya teman. Jadi dibandingkan dengan yang ranting produksi biasa, dia akan lebih maksimal. Ini raja juga ya teman, ini raja ini sudah kelihatan lebih estetik ya teman. Jadi sambil ini nantinya juga akan kita buang, tapi masih hijau untuk buahnya. Nah, nanti sambil menunggu memerah nanti akan kita buang. Ini teman, jadi yang sudah kita ini pangkas ini kelihatan. Jadi yang di atas tinggal sisa-sisa bahan ya teman. Jadi B kosong nanti digunakan untuk ini pembuahan di tahun berikutnya ya teman. Jadi sudah kelihatan teman, untuk bahannya sendiri ini sudah mulai berbunga ya teman, sudah mulai berbunga. Ini juga pemangkasan untuk tunas-tunas cacing harus dibuang juga ini. Tapi yang paling penting sini yaitu pemangkasan pada cabang atau ranting yang sudah tua ya teman. Ketika teman-teman melakukan pemangkasan di ini barengan ataupun setelah fase pemanenan, jadi pembentukan kembali intinya atau penyortiran cabang atau ranting yang sudah tua dan harus dibuang dalam rangka untuk meremajakan, sebenarnya untuk meremajakan pertunasan ataupun percabangan yang baru agar lebih mengoptimalkan ini panen saja. Ini sudah ompong karena sudah kita panen ini ya teman, selektif, jadi sudah 2 kali. Jadi nanti ini juga akan kita buang, ya teman. Jadi untuk tunas air ini persiapan untuk peremajaan sampan, karena kalau kita lihat ini untuk apa, tunas bahannya ini sangat minim sekali. Ini pohon kopi sudah tua ya, sudah sehat, untuk itu harus diremajakan. Nah, nanti akan kita sambung di ini, di tunas air ini akan kita pelihara teman. Jadi penting sekali teman untuk menjaga kestabilan. Selain perawatan pemupukan, itu salah satunya pemangkasan menjadi hal yang sangat penting juga. Ini kalau kita lihat teman-teman, ini contoh sambungan yang baru. Ini tunas harus dibuang teman. Ini tunas air yang tumbuh dari bibit ataupun pohon bawahnya, jadi harus dibuang. Untuk tunas-tunas yang tumbuh di sini ini harus dibuang. Oke, ini tunas raja ya teman, ini kelihatan karena kita stek dengan entres raja. Nah, ini tumbuhnya pun langsung tunas raja teman, kelihatan sangat bagus sekali. Ini juga kelihatannya akan menjadi tunas raja karena dia kelihatan besar untuk pertunasannya, dia menjulang ke atas. Nah, ini sementara ini kita pelihara ranting dulu karena ini sudah rajanya, ada rajanya. Nah, nanti ketika ini tumbuh raja, nah, nanti kita buang bisa ya teman di tahun berikutnya.
sambil kita jalan ya teman. Jadi ini ya teman, sudah kelihatan beda ketika kita sudah melakukan perawatan, pemangkasan, dan sebelum kita melakukannya. Jadi ketika nanti sampai pembukaan raya, tentunya untuk ini pupus lanjutannya sudah menjadi bertambah, ataupun untuk pertumbuhan bahan yang kita pelihara tentunya akan lebih maksimal ketika kita melakukan pemangkasan besar-besaran lebih awal, misalkan berbarengan dengan ini fase pemanenan ya teman. Jadi kurang lebihnya kayak gitu ya teman, untuk pemangkasan besar-besaran pada kopi bisa dilakukan berbarengan dengan pemetikan ataupun pemanen kopi ataupun setelahnya teman. Tapi yang paling penting di sini adalah waktunya ini secepatnya teman. Kalau lebih bagusnya ya saya sarankan untuk barengan dengan pemanenan, karena untuk pemanenannya pun menjadi lebih mudah ya teman, karena kita bisa petik di bawah, jadi lebih efisien dan lebih cepat waktu ini. Kurang lebihnya kayak gitu teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk kita semua. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.